Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pecinta bahasa Arab Simple Channel dimanapun kalian berada, kali ini kita akan belajar mengenal macam-macam isim. Perlu kita pelajari terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan isim itu adalah sesuatu kata yang berasal dari bahasa Arab dan berarti kata benda, yakni kata yang mempunyai arti tersendiri dan tidak terikat dengan waktu. Ya, itu yang dimaksud dengan isim. Jadi intinya isim adalah kata benda. Kemudian tanda-tanda isim itu bisa diketahui dengan adanya tambahan alif dan lam, atau ada tambahan iya, ada kata-kata iya, iya itu artinya wahai, atau sebagai tanda yang lain dari kalimat atau kata isim, yaitu bisa digabung dengan isim yang lain yang disebut dengan idhofah. Ada yang berkedudukan sebagai mudhof dan ada yang berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Termasuk tanda isim yaitu menerima tanwin, baik itu tanwin fathah, tanwin dhamma atau tanwin kasroh. Bunyinya entah an, in atau un. Jadi kalau ada kata yang ada tanwinnya berarti itu adalah kata benda. Dalam bahasa Arab disebut isim. Baik, itu sepintas mengenai pengertian daripada isim. Selanjutnya isim itu sebenarnya ada banyak, cuman di sini kita akan pelajari ada 9 isim ya. Yang pertama isim nakirah, yang kedua ma'rifah, yang ketiga mudzakkar, yang keempat muannas, yang kelima isyarah, yang keenam dhamir, yang ketujuh isim mufrad, yang kedelapan musanna, dan yang kesembilan isim jamak. Yang pertama isim nakirah. Isim nakirah itu adalah kata benda yang tidak menunjuk pada benda tertentu, atau istilah lainnya kata benda yang bersifat umum. Contohnya insanun, orang, ya, tidak tentu orang yang mana. Kemudian contoh yang lainnya hayawanun, juga tidak tentu hewan yang mana. Contoh yang ketiga yaitu nabatun, tanaman, tidak tentu juga tanaman yang mana, yang seperti apa. Ini disebut isim nakirah. Kemudian yang kedua yaitu isim ma'rifah. Isim ma'rifah yaitu kata benda yang menunjuk pada benda tertentu atau bersifat khusus. Ini sudah tentu ya. Tandanya ada alif lam. Misalnya al-insanu, orang itu, berarti sudah tentu orangnya yang itu. Kemudian contoh yang kedua al-hayawanu, hewan itu, an-nabatu, tanaman itu atau tanaman tersebut. Kemudian yang ketiga isim mudzakkar. Isim mudzakkar itu adalah kata benda yang berarti laki-laki, baik dari segi makna atau segi lafaz. Contohnya ini dari segi makna, Salim. Salim itu nama orang laki-laki, maka sudah tentu bahwa dia adalah isim mudzakkar, isim yang berarti laki-laki. Yang kedua yaitu al-ain, mata. Mata sebenarnya tidak ada jenis kelaminnya, cuman ini dikategorikan sebagai isim mudzakkar karena mempunyai tanda-tanda, diantaranya tidak ada tak marbuthoh ya. Kemudian isim yang keempat yaitu isim muannas. Isim muannas kebalikan dari isim mudzakkar. Isim muannas yaitu kata benda yang berarti perempuan, baik dari segi makna atau lafaz. Contohnya Zainab. Zainab itu sudah tentu adalah orang perempuan, makanya disebut isim muannas. Dan yang kedua, contoh yang kedua an-nafizatu, yaitu jendela. Jendela juga tidak berjenis kelamin, cuman karena ada tanda muannas dalam bahasa Arab. Tanda muannas itu ada tak marbuthoh ya, tak yang bulat ini, maka an-nafizatu dikategorikan sebagai isim muannas. Isim yang kelima yaitu isim isyarah. Isim isyarah itu yaitu kata petunjuk atau penunjuk. Contohnya ini, itu dalam bahasa Arab. Hadza, ini, dalika, itu. Hadhihi,
untuk menunjuk sesuatu yang berjenis perempuan. Tilka itu juga untuk menunjuk sesuatu yang berjenis perempuan. Kemudian yang nomor 6 yaitu isim domir. Isim domir yaitu kata ganti, baik untuk menggantikan orang yang berbicara, yang diajak bicara, atau yang dibicarakan. Contoh dari isim domir yaitu ana, saya. Saya menggantikan orang yang berbicara. Gak usah menyebut namanya, kalau saya berarti orang yang sedang berbicara. Anta atau anti, anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan, ini dinamakan isim domir. Anta ini sebagai pengganti orang yang diajak bicara. Nah, lawan bicara kita berarti anta atau anti, karena kita bilang kamu, bilang ente kepada orang yang kita ajak bicara, walaupun kita tidak menyebutkan namanya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu hiya. Hiya dia perempuan dan huwa dia laki-laki. Ini juga termasuk contoh isim domir. Ini untuk menggantikan orang yang kita bicarakan. Dan banyak lagi yang lainnya ya. Kemudian nomor 7 yaitu isim mufrad. Isim mufrad yaitu kata benda yang berarti satu. Contohnya as-sa'atu, jam itu, dan satu ya. Jam yang satu itu as-sa'atu. Al-kitabu, kitab yang satu itu. Al-masjidu, masjid yang satu itu isim mufrad. Kemudian isim musanna. Isim musanna itu adalah isim yang berarti dua. Kita kembangkan lagi contoh yang isim mufrad. Kalau as-sa'atu itu satu jamnya, kalau dijadikan isim musanna tinggal ditambah alif dan nun menjadi as-sa'atani. 2 jam itu. Al-masjidani, 2 masjid itu. Al-kitabani, 2 kitab itu, dan lain sebagainya. Yang berarti 2 berarti disebut isim musanna. Kemudian yang berarti 3 yaitu disebut isim jamak. 3 atau lebih itu dinamakan isim jamak. Contohnya kita kembangkan lagi. Dari as-sa'atu 1 jam menjadi as-sa'atu, jam-jam itu berarti banyak. Dalam bahasa Arab yang dinamakan banyak 3 atau lebih. Contoh yang kedua misalnya al-masajidu, masjid-masjid itu banyak masjidnya ya, berarti lebih dari 3, itu juga dikatakan jamak. Kemudian contoh yang ketiga yaitu al-kutubu, kitab-kitab itu, dan lain sebagainya. Itulah pengenalan tentang macam-macam isim. Semoga dengan kita mengenal isim, kita akan semakin paham apa itu isim, kemudian kita bisa menggunakannya di dalam kalimat bahasa Arab. Itulah pengenalan tentang macam-macam isim beserta sedikit contoh-contohnya. Mudah-mudahan mudah dipahami dan nantinya bisa dipraktekkan untuk dijadikan sebagai kalimat yang sederhana. Ini saja pelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.